minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, jelas suaranya? Ibu kedengeran tuh? Tes THR jelas? Jelas atau habis? Ini kenapa ngegas semua nih, ngomong habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam sama cempedak. Gak kompak jawabnya nih. Beli daun salam sama cempedak. Belinya di Beras Tagi. Jauh. Kalau jawab salam kagak kompak maka kudu diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ada penceramah baru. Lagi saya nggak apa-apa, terus kasih waktu 20 menit. Amma ba'du, yang terhormat Ibu RW, Ibu Fitri beserta jajaran RW-nya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak RT yang alhamdulillah bisa dipertemukan untuk kedua kalinya. Kalau Bu RW saya udah kenal, udah sering keliling, cuman belum pernah keliling ke Bandung, ke Surabaya gitu. Masih keliling seputaran Cibitung. Insya Allah semoga disehatkan Ibu RW-nya, amin. Semoga bisa mesejahterakan warganya, amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang hadir di sini, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah murahkan rezekinya, amin. Allah semangatkan kerjanya, amin. Allah lemburkan kerjanya selembur-lemburnya, amin. Allah overtime kan sampai hari kiamat, amin. Awas sayang, aduh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, silaturahmi ini menjalin kasih sayang dan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada dasarnya silaturahmi itu memiliki makna yang lebih spesifik. Silatun artinya hubungan, rahimun, rahim. Maka kalau Anda mendapatkan spanduk halal bihalal dan silaturahim keluarga besar Hajah Maimunah binti Su'eb dan anak cucunya, dan betul-betul datang semuanya, 16 anaknya, 42 cucunya, sekian cicitnya. Nah, itu disebutkan oleh ulama kalimat yang benar, karena silaturahim itu adalah pertemuan yang satu rahim. Asalnya adalah satu rahim. Kalau bapak bertandang, ibu datang ke rumah seseorang, namanya bukan silaturahim, namanya ziarah. Namanya apa, Bu? Ziarah. Ya. Kalau kumpul kita bareng-bareng seperti ini namanya ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Tapi karena silaturahim sudah mengakar kuat di bumi Indonesia, sehingga menjadi satu tradisi dan kebiasaan kalau kumpul bareng namanya silaturahim. Sehingga ada kalimat ulama Indonesia mengatakan tetap saja namanya silaturahim karena kita menjalin kasih sayang dan kerukunan satu dengan yang lainnya. Dan semoga ini, kerukunan ini bukan hanya sebatas di dunia, tapi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, konon disebutkan dalam sebuah kisah Nabi Allah Daud alaihissalam itu memiliki
murid yang bernama Abdullah. Nabi Daud kedatangan malaikat dan menyebutkan, wahai Daud, muridmu yang bernama Abdullah 3 hari akan datang kematian. Malaikat Israel akan menjemputnya. Selesailah saat itu informasi, maka Nabi Daud memanggil murid tercintanya, wahai Abdullah, engkau akan dijemput oleh malaikat Israel hari Jumat yang akan datang setelah 3 hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita seperti hal ini, ya, mendapatkan informasi kematian 3 hari yang akan datang, kira-kira senang atau sedih? Halo Bu, Bu, nih Ibu hidup ini, hidup, dapat informasi kematian, senang atau sedih? Sedih. Tapi udah siap? Belum. Kenapa belum? Yang namanya bicara pulang harusnya senang, betul Pak ya? Pulang mudik kemarin senang gak Pak? Senang. Anak pulang dari pesantren senang gak Bu? Senang. Orang tua pergi haji pulang ke Indonesia, ke rumah kita, senang gak Bu? Senang. Punya suami tugas di luar kota, 2 bulan gak pulang, bulan ketiganya dia pulang, senang Bu? Senang. Kita pulang ke kampung akhirat, senang Pak? Senang. Nah lu, senang gitu. Mau dibilang senang takut malam ini. Kenapa kita enggak senang, belum senang untuk pulang menghadap Allah? Jawabannya apa Bu? Karena belum ada bekal yang cukup untuk pulang kampung akhirat. Pulang ke kampung mudik lebaran, punya atau nggak punya uang, tetap senang. Ya, toh di kampung masih ada orang tua nebeng-nebeng makan. Betul Bu? Bu, betul. Iya, masih punya saudara, masih punya kontrakan 5 pintu, pintunya doang. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Tapi kalau pulang kampung akhirat kita belum siap, belum punya bekal. Dan uniknya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita belum siap pulang ke kampung akhirat sejatinya jujur, karena kita kadung cinta terhadap dunia, kadung cinta terhadap dunia, cinta kepada Allah seperlunya dan cinta kepada dunia sepenuhnya. Itulah kita. Orang-orang soleh dahulu mencintai Allah sepenuhnya, mencintai dunia seperlunya. Maka pelajaran yang berharga bahwa ketika kita ingin pulang ke kampung akhirat, cintai Allah sepenuhnya, mencintai dunia seperlunya. Setuju? Halo? Setuju Pak ya? Maka Abdullah ini ketika mendapatkan informasi bahwa dia akan dijemput oleh malaikat Israel 3 hari yang akan datang, hari pertama dia susun rencana. Hari pertama dia datangi orang tuanya dengan kakak serta adiknya. Hari kedua dia datangi tetangga-tetangganya, depan belakang kanan kiri rumahnya. Hari ketiganya dia datangi saudaranya, teman kerabatnya. Subhanallah. Di hari Jumat siap dengan kematian. Ketika ia datang kepada orang tua, keluarga, sanak famili, dia minta maaf atas kesalahan dan dosa, pun dengan tetangganya, pun dengan teman-temannya. Terus dia minta maaf, namanya orang mau meninggal dunia. Datang hari Jumat, sampai Jumat malam Sabtu kok nggak datang malaikat Israel. Ditunggu lagi sampai hari Sabtu. Sabtu pun tidak datang, Ahad, Senin, Selasa, mungkin Jumat berikutnya. Hari Jumat tiba pun tidak datang malaikat Israel sampai hari Sabtu. Hari Sabtu dia datangi Nabi Allah Daud. Wahai Nabi Daud, bukankah engkau telah sebutkan bahwa saya meninggal dunia Jumat yang lalu? Sampai saat ini tidak datang malaikat Israel tersebut. Nabi Daud mengatakan, wahai muridku, sesungguhnya engkau telah datang kepada orang tuamu, engkau minta maaf kepada mereka, serta kepada kakak dan adikmu, empok dan abangmu,
dan engkau lakukan silaturahmi kepada tetangga kerabat dan handai taulanmu, engkau minta maaf kepada mereka, maka Allah memanjangkan usiamu. Itulah yang Nabi katakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa insalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diberkahkan rezekinya, maka hendaklah ia silaturahmi. Setuju, Bu? Halo, Bu? Setuju? Maka silaturahmilah pas jam-jam makan. Ya, alhamdulillah. Irit. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, silaturahmi mendatangkan keberkahan. Apalagi nuansa kita, nuansa kerukunan tetangga, RT. Ini Bapak Ibu jadi RT, jadi RW lebih ribet daripada jadi dewan. Betul ya, Bu RW ya? Ini kerasa banget jadi RT. Orang lahiran RT ditelepon. Iya, Masya Allah, bocah berantem RW ditelepon. Banjir RW ditelepon. Pandemi RT ditelepon. Apalagi yang nggak ditelepon? Pas THR ditelepon ke RT. Bapak dapat bonus, Bu RW ditelepon nggak, Pak? Boro-boro. Malah minta Bu RW ada sarung nggak? Begitu. Bu RW ada mau kena nggak? Satu nggak apa mau kena? Apa kata Bu RW? Ada di atasan doang, bawahnya nggak ada. Maka jamaah yang dirahmati Allah nggak mudah, Pak. Maka kita bersyukur ini, ya ada kerukunan yang alhamdulillah kita gerakkan sama-sama dengan hati penuh cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah. Hakul jar, ada hak-hak bertetangga satu dengan yang lainnya. Apa hak bertetangga itu? Hak bertetangga adalah tidak menyakiti tetangga yang lainnya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mangga alaihi wasallam. Silakan Pak. Oh, naik semua nih. Oh cukup. Baik. Ini saya nggak boleh lama-lama karena prasmanannya sama nasi kebuli katanya sudah ready. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini apa nih? Nasi kebuli itu apa ini? Hah? Insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bahwa ketika Islam berbicara tentang kebersamaan, keharmonisan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan. Ya, bukan hanya sebatas Muslim dengan Muslim, tapi Muslim dengan non Muslim pun Islam mengajarkannya. Karena itu tolong, ya aparat desa, kecamatan, bahkan maaf aparat pemerintah, jangan pernah berburuk sangka dengan orang-orang Islam dengan menyebutkan intoleran, radikal, dan sebagainya. Padahal umat Islam adalah orang yang pertama kali, Nabi kita adalah Nabi yang betul-betul menjaga toleransi. Apa contohnya? Beliau ketika berangkat ke sebuah tempat, Ja'a Yahudiyun, ada orang Yahudi menaiki pohon dan melempari jeruan onta ke kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihatnya, Nabi tidak marah, Pak. Nabi tidak emosi, Nabi pulang ke rumah, dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Sampai-sampai Fatimah mencuci rambut Rasulullah sampai menangis, ya Rasulullah, tidakkah engkau melawannya? Nabi mengatakan, fasbir fa innahu la ya'lam. Sabarlah wahai Fatimah, karena memang ia tidak mengetahuinya. Masya Allah. Pada puncaknya Nabi melewati gang tersebut, kok tidak ada lemparan yang seperti biasanya. Maka Nabi menanyakan kepada orang yang ada di tempat tersebut, ya akhi, mana orang yang biasa melempari kotoran onta dan jeruan onta pada kepalaku? Dia mengatakan, innahu marid wa innahu fi baiti. Wahai Muhammad, dia sedang sakit di rumahnya. Apakah Nabi girang, senang dengan orang Yahudi yang sakit? Syukur. Enggak, Pak. Nabi pulang ke rumahnya, Nabi membawa makanan dan datang ke rumah orang Yahudi.
mengetuk pintu. Anak yang membukakannya, orang Yahudi diberikan makanan, dipegang keningnya. Lihat adab dalam menjenguk orang sakit. Dipegang keningnya dan Nabi mengatakan tahurun insya Allah, nggak apa-apa, ini bersih. Apa maksud nggak apa-apa? Harapan untuk sebuah kehidupan walaupun dalam keadaan sakit parah. Orang Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, aku punya tetangga sesama orang Yahudi, tetangga dekat kanan kiri depan belakang, tapi mereka tidak datang saat aku sakit. Aku punya kerabat saudara yang betapa sangat dekat dengan diriku, tapi saat aku sakit ia tidak datang kepadaku. Yang pertama kali datang adalah engkau wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa, Pak. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ya, ketika Bapak Idul Kurban, pertanyaannya boleh nggak ngasih daging kepada non Muslim, Pak? Boleh, boleh. Subhanallah. Begitu toleransi diajarkan oleh Islam. Tapi ketika Anda melukai, melakukan kezaliman kepada tetangga non Muslim, melempari kotoran sampah, Pak, kita lempar tuh kepada tetangga sebelah. Mentang-mentang dia minoritas, mentang-mentang satu RT hanya satu orang saja non Muslimnya, Anda memusuhinya, Anda tutup tuh akses keluarnya. Kita melakukan kezaliman kepada non Muslim tetangga sebelah kita, Allah marah, Allah murka. Apa kata Allah? Man adza zimmiyan ana khasmuhu yaumal qiyamah, dalam hadis qudsinya. Barang siapa yang menyakiti orang-orang yang zimmah, non muslim, padahal dia masih berbuat baik kepada kita, padahal dia masih melakukan kebaikan di dalam lingkungan rumah tangga kita, tapi engkau melukainya, engkau berbuat zalim kepadanya, Nabi Allah mengatakan, ana khasmuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi musuhnya di akhirat Allah Subhanahu wa taala, di akhiratku. Allah marah. Nih Bapak Ibu, ya, indahnya toleransi, terlebih terhadap sesama muslim. Janganlah sesama muslim tidak menyapa hanya karena perbedaan mazhab, perbedaan gerak sholat, apalagi perbedaan kerudung, ya. Yang beda akidah saja kita wajib untuk menyapanya, kita wajib untuk tegur sapa, menutupi aib-aibnya. Terlebih ketika kita beratapkan satu akidah, berkiblatkan Mekah, bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setuju, Pak? Halo? Maka kita jangan sibukkan perbedaan. Mangga silakan yang mau NU silakan. NU, Muhammadiyah, Persis, Persibaya, Persija, Persita silakan. Mangga. Sampai ke bola-bola ini ya. Betul. Bu, Ibu masih hidup. Bu, nggak usah repotin, nggak usah sibukin antara kunut dengan tidak kunut. Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Yang nggak sholat tuh ributin. Masya Allah. Di Mesir, Bu, saat saya kuliah di Mesir ada sebuah masjid ribut. Malam nanti sholat tarawehnya berapa? 23 atau 11? Ada jamaah A menyodorkan nanti malam tarawehnya 23. Kita perbanyak sholat sunnah karena Ramadan bulan yang berkah dengan amal soleh. Kubu berikutnya membawa kitab-kitab, nih dalilnya yang 11. Ayo Pak Kiai, Syekh, ayo nanti malam kita lakukan 11 rakaat. Subhanallah, sampai asar tidak ada yang mengalah. Nanti malam 11, oh nggak bisa 23, oh nggak bisa 11, kekeh. Maka datanglah seorang alim bernama Syekh Hasan rahimahullah. Mereka mengundangnya tokoh orang alim di kotanya untuk melerai, untuk menyikapi sebuah keputusan yang bijaksana. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wahai Syekh, tolong putuskan wahai Syekh, kami tidak bisa. Masing-masing di antara kami tidak ada yang mengalah. Maka Syekh Hasan rahimahullah, ayo bismillahirrahmanirrahim, siapa yang mau mengalah angkat tangan. Nggak ada yang mau mengalah. Kekeh 11 atau 23. Lalu bagaimana?
Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kalau memang tidak ada yang mengalah, nanti malam 1 Ramadan kita sholat isya berjamaah di masjid. Setelah sholat isya, pulanglah kalian ke rumah masing-masing, tutup masjid ini, sholat tarawihlah di rumah-rumah kalian. Keputusan Syekh ini direspon oleh jamaah dengan respon yang tidak baik, protes. Wahai Syekh, ini apa-apaan ini? Bukankah malam Ramadan kita disuruh menghidupkan tarawih di masjid? Apa kata Syekhnya? Ya akhi, sholat tarawih itu hukumnya sunnah, persatuan itu hukumnya wajib. Betul Pak? Halo Bu, betul tidak? Ya. Sholat tarawih hukumnya sunnah, persatuan hukumnya wajib. Apalah nikmatnya kita sholat tarawih, hati satu dengan yang lain saling membenci. Apalah nikmatnya Anda duduk bersama-sama di atas tikar, di atas lapangan, tapi hati kesal dengan temannya, nggak nyaman Pak. Betul. Maka kita sepakati ya bahwa halal bihalal ini ditempatkan di tempat lapangan ya, dengan menu yang ada. Ini betul nggak ada menu nih? Nah, insya Allah ini main insya Allah aja nih. Saya nggak dapat bocoran soalnya Pak. Kalau dapat bocoran kita bocorin ini. Ya insya Allah. Saya dari tadi disuguhin jauh banget itu. Buahnya apa mau saya geser, takut dibilang rakus. Ya mau dipantengin, mau saya colek kejauhan. Ya Allah, kali aja nawarin tadi. Pas mau ngambil dipanggil suster ceramah. Kan nggak mungkin sambil ceramah makan, betul Pak? Berarti dibungkus, amin. Ini main aminnya setuju gak kira-kira? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan Pak, sampai-sampai Islam memperhatikan masalah bertetangga. Apa itu? La yu'min man la ya'man bawa'iqa jarih. Tidak beriman yang tidak bisa menenteramkan tetangganya. Rumah kita buat gaduh, anak kita maaf nih nyetel musik Pak, mohon maaf ini. Tetangga sebelah sakit gigi, zolim nggak kira-kira? Zolim. Masya Allah. Anda ingin hajatan, maaf, khitanan anak, walimatul khitan, ngundang teman satu pabrik Pak, datang 5.000, muat nggak di 5.000 nih? Tetangga sebelah non muslim, ya Anda nggak izin sama RT, nggak izin sama RW, tiba-tiba nutup gang Pak, rame itu satu gang, betul kan? Betul. Zolim. Lalu bagaimana? Ngomonglah dengan PRT, saya ada hajat ini, mohon maaf mungkin satu gangan akan disibukkan, akan kita sibukin nih ya, dari beberapa tetangga-tetangga, bahkan gangannya akan kita tutup PRT, teman saya banyak. Ngomong Pak, jangan sampai sikap kita maaf menzolimi orang lain. Sampai pun talang air rumah kita Pak, talang air rumah kita jatuh terlalu panjang dan saat hujan deras jatuh ke halaman tetangga sebelah, zalim. Dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan, maka tegurlah orang yang memiliki talang air yang kepanjangan yang apabila jatuh ke rumahnya, tegurlah. Kalau tegurannya tidak diindahkan, maka potonglah talang air itu. Boleh. Kenapa? Kalau hujan deras airnya datang ke rumah kita, kan zalim Pak, betul tidak? Ya. Atau talang airnya kepanjangan, kalau hujan deras Pak, melubangi jalan umum. Ada begitu? Ini ada yang kerasa kayaknya nih.